Halo semuanya, kembali lagi di channel Dede Code. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai framework Qwik. Dan untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang project structure dan cara instalasi Qwik di device kalian. Nah, untuk melakukan instalasi Qwik sendiri itu sangat mudah sekali. Kita bisa melihat referensinya dari website resminya, dari dokumentasi Qwik ini. Kalian bisa mengaksesnya di qwik.dev. Kayak gitu ya. Nah, kalian bisa ke bagian docs dan getting started. Nah, di sini akan ada langkah dan tutorial bagaimana kita bisa menginstal Qwik ini. Nah, di sini ada syaratnya juga. Sebelum kalian melakukan instalasi Qwik, kalian harus mempunyai Node.js versi 18 atau di atasnya, mempunyai IDE, VS Code, dan opsional membaca Think Qwik. Nah, yang paling penting yang kalian perlu punya yaitu dua ini ya, Node.js versi 18 ke atas dan IDE kayak VS Code atau Atom atau yang lainnya. Nah, untuk melakukan instalasi Qwik sendiri itu mudah sekali. Ada 4 cara menggunakan pnpm, npm, yarn atau ban. Nah, di sini kita akan menggunakan npm saja yang sudah diketahui oleh banyak kalangan ya. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi Node app ya, yang simpel-simpel aja dulu. Langsung saja aja ke Node app. Nah, langsung saja kita instalasi Qwiknya dengan npm create Qwik add latest. Klik enter. Nah, dia akan langsung menampilkan prompt di mana kita akan menyimpan project baru dari Qwik kita. Nah, karena di sini kita sudah membuat folder namanya Node app, kita langsung ketikkan titik saja. Enter. Nah, dan di sini ada 3 jenis nih starter yang bisa kita pilih, empty app, library, atau playground. Untuk empty app ini ya dia kosong, nggak ada komponen atau apapun. Library ini adalah starter yang kalau kita ingin membuat library untuk Qwik itu kita bisa menggunakan opsi yang kedua ini. Kemudian untuk playground app ini adalah demo. Nah, di sini kita akan menggunakan empty saja. Enter. Nah, would you like to install npm dependency? Kita klik yes saja. Nanti dia akan langsung menginstal dependensi dari npm-nya. Jadi kita nggak perlu npm install lagi nanti. Ini slash new git repository. Untuk sekarang no aja dulu. Dan dia akan menginstal. Nah, tuh kita cek apakah sudah terinstall. ls. Oke, sudah ada. Nah, selanjutnya kita bisa buka VS Code kita ya. Nah, di terminal kalian tinggal ketik saja code titik enter. Nah, oke, di sini untuk VS Code-nya sudah terbuka dan beginilah project structure dari aplikasi yang dibuat dengan Qwik. Kita bisa melihat lagi dokumentasinya. Di sini bagian project structure. Nah, di sini juga ada ya penjelasannya tentang project structure dari aplikasi Qwik. Di bagian paling atas ada .vs Code. Folder ini isinya setting-setting yang diperlukan untuk VS Code agar nanti aplikasi yang kita kembangkan itu dapat berjalan lancar di VS Code. Nah, misalnya nanti akan ada snippets, setting-setting yang perlu agar nanti bisa development dari aplikasi Qwik kita itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada folder Node Modules. Seperti biasa, Node Modules ini menyimpan berbagai macam dependensi dan library dari aplikasi Qwik kita agar nanti bisa berjalan. Ada banyak banget ya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada folder public. Isinya ya berbagai macam file atau folder yang nanti bisa diakses oleh umum atau public. Di sini ada file favicon, manifest.json, ada juga robot.txt. Nah, robot.txt ini nanti agar nanti website yang kita kembangkan itu bisa diakses oleh crawler dari search engine seperti Google misalnya. Kemudian di sini ada folder src. Jadi nanti kebanyakan ketika kita ngoding dengan Qwik, kita hanya perlu mengakses folder src ini karena nanti di sini akan menyimpan komponen yang kita buat nanti dan juga routes atau rute dari website yang akan kita buat. Kurang lebih strukturnya itu sama seperti Next.js kalau kalian pernah menggunakan Next.js ya. Selanjutnya di sini ada Xline Ignore, Xline CGS. Ini
bisa kita abaikan saja, ini terkait dengan settingan slin atau linternya. Git ignore ini juga bisa kita abaikan saja, prettier ignore. Kemudian di sini ada package log dan package JSON. Nah, package JSON ini dimana kita mendefinisikan nama, deskripsi, engine, dan scripting serta dependensi yang akan kita gunakan di aplikasi Qwik. Dan tsconfig ini adalah file yang untuk menentukan settingan dari compiler dari bahasa TypeScript, ya, gitu. Dan di sini fitconfig ini adalah file konfigurasi dari fit, ya, karena Qwik ini menggunakan bundlernya itu fit. Nah, di dalam folder src di sini ada 2 folder utama dan ada berbagai macam file, ya. Sini ada folder komponen di mana kita akan menyimpan komponen-komponen yang kita buat di dalam folder ini. Secara default ketika kita pertama kali menginstal Qwik, di sini ada folder router head. Nah, di sini ada router head. Router head ini adalah isinya itu menyimpan bagian heading atau head dari website yang akan kita buat nanti. Di sini akan menyimpan title, link, meta, dan berbagai macam scripting yang diperlukan oleh website kita. Nanti ini akan dipanggil di setiap halaman. Gitu. Kemudian di sini ada folder routes. Routes ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, akan menyimpan rute dari website yang kita buat. Jadi misal kalau kita membuat folder namanya about. Nah, nanti website yang kita akan buat itu akan bisa diakses di /about. Seperti itu. Jadi untuk penamaan dari folder di dalam routes ini sangat sensitif. Jadi kalau kalian menamakan about, nanti rutenya juga akan jadi /about kayak gitu. Nah, untuk routing itu sendiri ada 2 file yang perlu kita perhatikan, yaitu index dan layout. Index ini adalah dimana kita menyimpan seluruh komponen dan apapun nanti yang akan ditampilkan pada browser klien. Nah, di sini, ya, ini contohnya. Hi, can't wait to see what you build in Qwik. Nah, ini nanti yang akan tampil di dalam website yang kita buat. Kita run dulu, ya, npm run dev. Nah, ini untuk menjalankan development server dari Qwik. Kita bisa buka. Nah, dia persis kan sama yang ada di sini. Nah, itulah kegunaan dari index.tsx. Nah, kemudian di sini ada dokumen export cons head, dokumen head. Nah, ini nanti yang akan diimport ke dalam komponen router head. Nah, bisa kita di sini ada title, URL ref, dan meta, link, styles, dan lain-lainnya. Itu akan diimport ke dalam router head ini melalui index. Nah, di sini, ya. Di sini ada meta, name, content. Itu nanti akan masuk ke dalam router head. Kemudian file layout.tsx. Untuk layout.tsx ini dia mendefinisikan layout secara umum dari halaman yang kita buat. Jadi misal kita bisa memasukkan header dan footer di dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya lagi akan kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Jadi tenang aja. Kemudian ada service worker. Ini agar nanti Qwik kita bisa melakukan code splitting dan memanggil setiap kode yang di-split itu ke dalam browser yang kita gunakan. Nah, di sini ada service workernya karena secara behind the scene Qwik ini menggunakan service worker untuk melakukan streaming atau resumability dari setiap pecahan dari kode kita, seperti itu. Kemudian di sini ada 3 file yang diawali dengan kata entry. entry.dev.tsx, entry.preview.tsx, entry.ssr.tsx. Nah, 3 file ini adalah file awalan ketika aplikasi Qwik kita akan dipanggil atau dirender di luar server. Nah, contohnya di dev. Ketika kita menjalankan npm run dev tadi, maka file atau komponen inilah yang akan pertama kali dipanggil oleh Qwik. Seperti itu. Kemudian entry.preview.tsx ini kurang lebih sama seperti dev.tsx, namun bedanya ketika kita menjalankan npm run preview. Nah, nanti yang dipanggil adalah entry.preview.tsx ini.
Nah, dia akan melakukan build terhadap website yang kita buat. Nah, dia langsung jalan ya, gitu. Itu kegunaan entry.preview.tsx. Kemudian entry.ssr.tsx. Nah, ini ketika website yang kita buat itu dijalankan di dalam server, maka yang dipanggil adalah entry.ssr.tsx ini. Jadi nanti ketika sudah di deploy, yang dipanggil adalah yang SSR ini, sedangkan dev dan preview tidak digunakan. Kemudian ada file namanya global.css, ini dimana kita menyimpan styling kita secara global. Kemudian ada file root.tsx, ini adalah root atau komponen utama dari aplikasi Qwik. Nah, komponen ini yang akan pertama kali banget dipanggil sebelum semua entry-entry ini juga ikutan. Nah, seperti yang bisa kalian perhatikan, Qwik ini menggunakan sintaks yang sama persis seperti React, karena dia menggunakan JSX. Nah, atau di sini karena dia menggunakan TypeScript, dia TSX. Nah, jadi kalau kalian sudah familiar dengan React, maka untuk mempelajari Qwik itu akan menjadi sangat mudah karena sintaksnya kurang lebih sama. Mungkin ada perbedaan di beberapa bagian. Nah, selain itu, Qwik ini juga menyediakan utilities atau komen yang bisa kita pakai untuk membuat komponen, halaman, rute, dan menginstal dependensi lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan yaitu npm run quick new button. Nah, ini akan digunakan untuk membuat komponen button baru. Kita coba langsung praktekkan ya. Kita coba npm run quick new button. Dia akan langsung membuat folder atau folder button dalam folder komponen dengan namanya button.tsx. Nah, dia langsung akan membuatkan kita file starternya ya, ada importnya, ada interface untuk TypeScript-nya, dan akan langsung dibuatkan komponennya. Nah, itu sangat memudahkan kita ketika kita tidak ingin mengulang-ulang mengetikkan export cons bla 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 seperti itu ya. Kita bisa langsung menggunakan CLI dari Qwik ini. Selain itu, kita juga bisa membuat rute npm run quick new /contact. Nah, di sini dia akan membuat rute baru, dia /contact. Dia akan langsung membuatkan index.tsx. Tuh, coba kita run ya, npm run dev. Kita buka. Kita mengakses /contact, yang akan tampil adalah new routes world. Nah, seperti itu. Jadi CLI dari Qwik ini akan sangat memudahkan kita dalam mendevelopment aplikasi yang akan kita buat nantinya. Selain itu, selain dari membuat komponen dan routing, CLI ini juga kita bisa menggunakannya untuk menginstal dependensi. Seperti ini contohnya, npm run quick add tailwind. Di sini dia akan melakukan instalasi tailwind sekaligus melakukan konfigurasinya agar langsung bisa kita pakai. Kita enter. Yes. Oke, dia sudah terinstall. Successful added tailwind to your app. Nah, dia sudah menginstal tailwind ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, kita bisa lihat di package.json, dia ada tailwind di sini. Dia menginstal tailwind versi 3.3.3. Nah, dia juga akan langsung membuatkan file tailwind.config.js. Selain itu, dia juga akan melakukan konfigurasi di file global.css menjadi seperti ini. Nah, jadi ini sangat memudahkan sekali ketika kita ingin melakukan integrasi dengan teknologi lain. Nah, apa saja yang bisa kita install dengan menggunakan komen tadi seperti npm run quick add tadi. Nah, kita bisa lihat di bagian ekosistem di dokumentasi Qwiknya. Nah, ini adalah berbagai macam ekosistem yang bisa kita integrasikan di aplikasi Qwik kita dengan menggunakan komen yang tadi ya. Misalnya kita akan mengintegrasikan Netlify, Vercel, dan misalnya yang lainnya, kita bisa menggunakan komen npm run quick add tadi. Prisma, Supabase, Storybook, nah kita bisa menggunakannya seperti itu. Selain itu, ketika dia tidak support, ya bisa kita install aja seperti biasa, npm install nama package-nya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan
instalasi dari Qwik dan project structure-nya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara membuat komponen di Qwik. Jadi stay tune dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang mudah dipahami, dan semoga bisa improve di video-video selanjutnya. Terima kasih.